Welcome to Tandri Channel. Let's learn together. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Tandri Channel. Sebelumnya kita telah membahas mengenai uji T satu sampel, ya, analisis komparasi atau uji perbedaan menggunakan uji T satu sampel. Kali ini kita akan membahas mengenai uji T dua sampel berpasangan atau two-part sample t-test, ya. Nah, di sini sudah saya siapkan datanya. Misalkan kita akan menguji data kemampuan berpikir kreatif matematis siswa sebelum diberikan model pembelajaran berbasis masalah, atau sebelum diberikan treatment dan setelah diberikan treatment. Jadi pada intinya tujuan analisis two-part sample t-test atau uji T dua sampel berpasangan sama dengan uji T satu sampel dengan menggunakan data n-gain sebelumnya. Di sini kita lihat saja perbandingannya seperti apa. Kita coba menggunakan data awalnya, yaitu data pretest posttest sebelum diubah menjadi data n-gain. Nah, kita copy datanya, kemudian kita bawa ke Stata. Ya, kita langsung paste di sini datanya. Kita ubah data pretest. Nah, di sini udah ABKM siswa sebelum treatment, sebelum diberikan treatment, ya. Di sini data post testnya. Kita ganti, bentar, yang ya pretest post test, oke. Ini post test berarti setelah diberikan treatment, oke. Nah, kemudian kita masuk ke menunya tadi. Di sini sudah terganti pretest post test setelah sebelum. Oke, sebelum kita melakukan uji dua sampel berpasangan, terlebih dahulu kita uji asumsi datanya, yaitu uji normalitas data. Nah, sekali lagi kita klik statistik summary, distribusi plot test, kemudian Shapiro-Wilk. Kita klik data pretest dan post test. Kemudian kita klik OK langsung. Nah, di sini keluar nilai probability-nya, ya. Sekali lagi bahwa uji normalitas itu kita cukup melihat nilai probabilitasnya, probabilitas Z-nya di sini. Jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa datanya telah mengikuti distribusi normal atau terima H0. Ya, dalam hal ini datanya itu untuk pretest 0,18, untuk posttest 0,207. Ya, masing-masing lebih besar dari 0,05, sehingga data dikatakan telah memenuhi asumsi distribusi normal. Selanjutnya kita masuk ke uji T dua sampel berpasangan. Kita klik summary, classical test of hypothesis, t-test, mean comparison test. Nah, di sini kita pilih yang paired t-test, ya, uji T sampel berpasangan. Nah, first-nya kita ganti dengan post test, kemudian second-nya kita ganti dengan pretest.
dibalik juga tidak ada masalah, namun karena hipotesis yang kita uji adalah di sini ya, apakah untuk uji dua pihak, post test sama dengan pretest, untuk uji satu pihak yaitu post test lebih kecil dari mu post test, maka post test di aplikasi kita masukkan di variabel pertama, first variabelnya ya. Nah, ini hipotesisnya bisa juga dituliskan seperti ini. Jadi di sini sama dengan di sini tidak sama dengan. Ya. Jadi rumusan hipotesis statistiknya bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Ya. Kemudian kita klik OK saja langsung. Nah, confidence intervalnya dalam artian bahwa ketika kita menggunakan confidence interval 95%, maka secara otomatis alfanya yaitu atau besarnya kesalahan sebesar 0,05 atau 5%. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini keluar hasilnya sama seperti sebelumnya, yaitu uji T1 sampel. Di sini akan mengeluarkan dua pengujian, yaitu uji dua pihak dan uji satu pihak. Uji satu pihak ada uji pihak kanan dan uji pihak kiri. Nah, pertama-tama kita akan melihat bagaimana hasil uji dua pihaknya. Oleh karena itu kita akan hipotesisnya yaitu tidak terdapat perbedaan sebelum dan setelah. Hipotesis alternatifnya satunya terdapat perbedaan sebelum dan setelah. Oleh karena itu kita perlu melihat nilai probabilitas di tengah ya, yang saya merahkan ini, yang di tengah ini, yang di tengah, karena kita menguji dua pihak ya. Di sini alternatifnya perbedaan min yang dimaksud adalah yang ini, yaitu tidak sama dengan 0. Ini ada sama dengan, kemudian ada tanda seru, itu artinya tidak sama. Kemudian jadi perbedaan min yang dimaksud atau min difference-nya itu post test kurang pretest seperti yang kita rumuskan di sini. Nah, nilainya itu sebesar 0,0006, lebih kecil dari 0,05. Maka dapat dikatakan di sini dapat dikatakan bahwa tolakan 0 ya. Tolakan 0. Atau dengan kata lain, terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa sebelum dan setelah diajar dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Nah, jika kita menggunakan uji satu pihak, maka atau dalam hal ini kita langsung menggunakan uji pihak kanan. Nah, kenapa misalkan memilih uji pihak kanan atau kenapa memilih uji pihak uji dua pihak atau pihak kiri, itu perumusan hipotesisnya tergantung dari teori, kajian teori yang kita dapatkan, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir kita seperti apa sebagai peneliti. Misalkan secara teori bahwa pembelajaran berbasis masalah itu dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa, atau setelah diajar dia akan lebih baik kemampuannya dibanding sebelum diajar. Maka kita bisa menggunakan uji kita bisa menggunakan uji satu pihak atau uji pihak kanan. Seperti ini. Jadi setelah atau postnya lebih baik dibanding
sebelum pre-nya. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat hipotesis yang atau pengujian nilai probabilitas dari uji pihak kanan, yaitu mean difference lebih besar dari 0. Nah, di sini sudah saya merahkan lagi di sini. Ya, di sini terlihat bahwa nilainya itu 0,0003. Ya. Ya. Di sini 0,03 ya. Kemudian ini lebih kecil dari 0,05, dapat dikatakan bahwa tolak 0 ya. Karena nilai signifikansinya itu sudah lebih kecil dari 0,05. Atau dengan kata lain, kemampuan berpikir kreatif matematis siswa setelah diajar dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah lebih baik dibanding sebelum diajar dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Ya. Kalau kita perhatikan di sini, coba kita perhatikan nilai probabilitasnya untuk uji pihak kanan itu setengah dari uji dua pihak. Jadi sebenarnya untuk melihat nilai probabilitas dari uji pihak uji satu pihak atau uji pihak kanan itu cukup melihat uji dua pihaknya kemudian dibagi dua. Nah, terus uji pihak kiri itu nilai probabilitasnya itu 1 dikurang nilai dari probabilitas kanan. Nah, kalau kita lihat di sini, jika dijumlahkan kanan dan kiri itu nilai probabilitasnya sama dengan 1. Nah, jadi itu langkah-langkah untuk uji dua sampel berpasangan dan interpretasinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.